Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal YouTube Tekstur Taxation Literature, saluran YouTube yang menyediakan informasi perpajakan yang selalu terupdate buat para sobat dan besti semua. Dan bagaimana liburan para sobat dan besti? Liburan panjang yang cukup enak ya. Dan saya berharap setelah liburan panjang berakhir, para sobat dan besti aura positifnya dan energi untuk menyambut hari baru lebih semangat dan bisa lebih termotivasi lagi. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dasar hukumnya di PMK 15 tahun 2025 yang mulai berlaku tanggal 14 Februari 2025. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dilampirkan dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan tersebut dan daftar temuan hasil pemeriksaan yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, pemeriksa pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak. Wajib pajak diberikan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan melalui penyampaian undangan yang mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan pembahasan akhir dari hasil pemeriksaan. Undangan tersebut harus disampaikan paling lama 3 hari kerja, berhitung sejak tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima, atau jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan daftar temuan hasil pemeriksaan berakhir, tergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Pemeriksa pajak menindaklanjuti pembahasan akhir tersebut dengan membuat risalah pembahasan dan ditandatangani pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari WP yang diperiksa. Apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari WP yang diperiksa tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan, pemeriksa pajak juga menindaklanjuti pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara pembahasan akhir dari hasil pemeriksaan dan dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir yang ditandatangani pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang diperiksa. Apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari WP yang diperiksa mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan dilaksanakan. Apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang diperiksa menolak menandatangani risalah pembahasan, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan atau ikhtisar dari hasil pembahasan akhir, pemeriksa pajak memberikan catatan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Apabila WP, wakil atau kuasa dari WP yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka risalah pembahasan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang juga berisi informasi mengenai ketidakhadiran wajib pajak dan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh pemeriksa pajak. Apabila wajib pajak dilakukan penetapan penghasilan kena pajak secara jabatan atau penetapan pajak secara jabatan, maka buku catatan dan atau dokumen termasuk data elektronik serta keterangan lain yang diberikan pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat
dapat dipertimbangkan oleh pemeriksa pajak hanya terbatas pada: pertama, penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan. Dan yang kedua, kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan. Yang perlu kita perhatikan juga di sini, mengingat tingkatnya waktu tanggapan yang diberikan kepada wajib pajak, maka sudah saatnya bagi kita wajib pajak untuk perlu lebih memperhatikan tata cara pengadministrasian, catatan maupun dokumen, terutama untuk transaksi WP badan. Dengan demikian, apabila catatan atau pembukuan kita rapi, maka kita bisa memberikan tanggapan secara tepat waktu. Demikianlah penjelasan saya secara singkat ini mengenai tata cara pembahasan akhir dari hasil pemeriksaan. Dan apabila ada komentar, saran, maupun kritik, silakan saja para sobat dan besti bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan meresponnya dengan segera. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video-video kami agar video kami bisa lebih bermanfaat bagi para sobat dan besti di luar sana. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan salam sehat selalu. Bye.